Ya, nama aktris cantik Wulan Guritno jadi sorotan usai dirinya dikaitkan dengan video promosi judi online. Wulan diperiksa selama 7 jam oleh penyidik Barreskrim Polri untuk mendalami ada tidaknya keterlibatan Wulan dalam praktik judi online yang kian marak. Diduga ikut mempromosikan judi online, aktris cantik Wulan Guritno diperiksa Barreskrim Polri pada Kamis pagi. Wulan dimintai klarifikasinya soal video promosi judi online saat memperkenalkan situs slot judi online beserta keunggulannya. Dimintai keterangan selama 7 jam oleh penyidik, Wulan justru mengungkap kesenangannya lantaran bisa meluruskan keterlibatannya dalam video itu. Jadi aku, teman-teman media, aku hari ini seneng banget bisa bertanggung jawab memenuhi panggilan untuk klarifikasi. Dan aku seneng banget dikasih ruang untuk klarifikasi, dan pasti aku berterima kasih banget dengan tim penyidik dari Barreskrim Cyber, sangat profesional. Dan aku juga terima kasih buat teman-teman media yang setia menunggu aku. Sekarang aku udah harus ke pekerjaan berikutnya. Wulan Guritno dijadwalkan akan kembali dimintai keterangannya pada pekan depan. Tim Liputan, B-Universe. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam keterlibatan publik figur terkait promosi judi online di media sosial, kita sudah terhubung dengan pengamat media sosial Hariko Wibawa Satria. Selamat sore Pak Hariko. Pak Hariko, kami belum bisa mendengar suara Pak Hariko. Mungkin masih di mute. Selamat sore. Baik. Pak Hariko, kalau tadi kita melihat sejumlah nama selebriti, selebgram masuk dalam jajaran nama yang diduga terlibat dalam iklan judi online ini. Tapi sebenarnya apa yang membuat para public figure ini tertarik menerima tawaran endorse ataupun promosi sebuah produk khususnya judi online ini? Selain juga tadi ya, karena salah satunya dikatakan bayaran yang cukup tinggi. Iya, ini kan sudah lama ya, sudah sejak Maret ini ya. Kemudian baru diangkat kembali karena protes dari netizen mengapa selebgram-selebgram yang kurang terkenal atau mereka menyebutnya selebgram kampung itu ditangkap, sementara artis-artis yang punya nama besar ini tidak ditangkap. Kemudian ini juga menjadi bahan tertawaan bagi netizen ketika para nama-nama besar ini beralasan bahwasanya mereka tidak tahu bahwa itu judi. Jadi menurut saya biar ini cepat selesai, segera akui saja bahwa kami mempromosikan judi, minta maaf, kemudian siap menjalani hukuman. Karena kalau terus-menerus mengatakan bahwa kami tidak tahu itu judi, bukankah namanya artis besar itu punya manajemen besar, sebelum mereka endorse itu ada kontraknya, apakah produk ini mengandung judi online, pornografi, porno aksi, atau hal-hal yang melanggar hukum. Jadi menurut saya di situ, Mbak, kalau motivasinya ya uang, besar sekali ini, uang dari judi ini. Jadi menurut Anda bahwa public figure ini yang mempromosikan atau diduga mempromosikan judi online ini sebenarnya tahu bahwa mereka sedang mempromosikan produk ini? Saya yakin itu tahu, karena saya sudah nonton video-videonya, dan itu jelas dikatakan bahwa di sini ada unsur permainan, kemudian tidak ada di situ malah disebut bahwa itu game online gitu. Dan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh dari satu media investigasi di internet itu ada sekian banyak nama kan, sebetulnya bukan hanya Wulan Guritno dan Ayu Ting Ting. Jadi mereka tahu kalau itu judi. Ya, tinggal sekarang ini jalani hukuman, jalani proses, minta maaf sama masyarakat, sama keluarga yang sudah hancur, kemudian bahkan ada korban yang sampai bunuh diri, bahkan sampai ada yang menjual hartanya, menjual segala macam, itu dampaknya besar sekali. Nah, saya juga tidak melihat ada pertobatan dari teman-teman yang ikut diduga mempromosikan ini. Pertobatan itu maksudnya akun-akun mereka itu kan akun-akun besar ya. Artinya kalau ada yang mempromosikan di akun besar,
followernya itu besar, ya minta maafnya juga di situ. Gunakan juga akun itu sekarang untuk mengkampanyekan anti judi online. Nah inilah menurut saya salah satu kegagalan literasi digital ini ya. Jadi mereka yang punya follower besar ini dianggap sudah memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di media sosial. Jadi sasaran literasi digital ini kebanyakan masyarakat, sedangkan para selebgram, mereka yang dulu disebut akun centang biru ini dianggap sudah memahami literasi digital. Padahal mereka nggak paham dan kerusakannya lebih besar. Oke, kalau kita berbicara mengenai kerusakan yang lebih besar, artinya di sini tadi Anda sempat mengatakan dampak di sini. Seberapa besar sebenarnya dampak dari peran publik figur ini dalam mempromosikan judi online di medsos mereka? Kalau tadi Anda katakan para publik figur ini memiliki follower atau pengikut yang banyak ini. Jadi gini, mereka para public figure ini dibesarkan oleh follower. Follower itulah yang memberikan like setiap mereka posting, ya. Follower itulah yang memberikan komentar-komentar ketika para selebgram ini posting, sehingga karir para selebgram, para artis yang diduga mempromosikan judi online ini terangkat karena masyarakat. Tetapi apa balasannya untuk masyarakat? Mereka justru ketika mereka sudah populer, masyarakat sudah punya kepercayaan, mereka mempromosikan judi. Jadi maka ini saya sebut dengan semacam air susu dibalas air tuba gitu loh. Jadi netizen masyarakat ini sudah mengeluh-elukan mereka, sudah jadi penggemar mereka, sudah mengangkat nama mereka, tiba-tiba kepercayaan ini dibalas dengan mempromosikan judi. Akhirnya orang terjerat judi, apalagi kemarin di masa pandemi terakhir, banyak yang jual tanah, bahkan ada yang sampai membunuh orang tuanya gitu loh. Nah ini kan bahaya sekali. Nah saya melihat waktu rame-rame literasi digital itu, kan sering itu saya mengikuti literasi digital. Selalu saja ada pertanyaan, siapa nih bintang tamu? Nah bintang tamu itu diposisikan orang-orang yang punya follower besar, yang centang biru. Jadi mereka yang diduga mempromosikan judi online ini dianggap kelasnya sudah kelas narasumber gitu loh, Mbak. Ternyata mereka yang dianggap kelasnya sudah narasumber literasi digital ini justru mempromosikan judi online. Kan selalu ada tuh setiap acara literasi digital. Apa nih narasumbernya? Oh ini centang biru followernya besar. Ternyata follower besar itu tidak menjamin kecerdasannya besar. Oke, Pak Heriko. Jadi untuk meliterasi, mengedukasi para pengikutnya tadi kan bagaimana tentunya para public figure ini paling tidak mereka tahu bahwa apa yang harus mereka lakukan, cermat menggunakan media sosialnya tadi agar tidak menerima endorse ataupun juga peluang-peluang lainnya dalam hal yang negatif. Salah satunya adalah judi online ini. Ya, pengelolaan akun media sosial para selebritis, para selebgram itu mirip dengan pengelolaan media mainstream. Artinya mereka punya admin, punya tim, dan lain sebagainya. Beda dengan orang-orang biasa yang kalau dia posting ya verifikasinya dia sendiri. Nah, ketika orang menawarkan endorse, itu kan bukan satu orang yang memutuskan. Kan ada manajemennya, ada timnya, mirip seperti mereka ditawarkan menjadi host, atau mereka ditawarkan main film, itu ada manajemen yang memutuskan. Kita ngundang mereka langsung aja, masyarakat biasa ini nggak bisa. Pasti ada manajemen gitu loh. Nah, manajemen ini kan pasti dia mengecek, kan? Pasti dia mengecek apakah ini mengandung unsur judi atau melanggar aturan. Nah, nggak mungkin mereka tidak memahami ya. Saya yakin mereka paham itu judi gitu loh. Oke, artinya juga sebenarnya manajemen ini juga ya terlibat dalam menentukan pilihan ini sebenarnya. Ya, kalau memang harus dibuktikan, mereka harus tunjukkan kontrak mereka ketika mempromosikan itu dengan pihak rumah judi, mana kontraknya. Baik, kalaupun harus ada yang dipidanakan, ini berarti selain dari public figure itu sendiri, manajemennya juga kenakah menurut Anda harusnya? Manajemennya juga harus diperiksa, harus ditanya, ya kan? Siapa saja yang terlibat, kenapa artis ini bisa mempromosikan gitu loh. Baik. Bisa juga artisnya juga ada kepentingan dengan rumah judinya gitu. Kok bisa tahu manajemennya itu? Nggak mungkin artis itu tanpa manajemen. Minimal ada 2 atau 3 orang yang ngurusin dia. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia promosikan gitu loh. Baik Pak Heriko, terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore. Pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan pengamat media sosial Heriko Wibawa Satria.